Baik anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan atas kehadiran Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya. Baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan. Sehingga pada kesempatan menjelang subuh ini kita bisa berkumpul di musola yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Baik anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang Ustadz jadwalkan, insya Allah kita akan mulai belajar ya bahasa Arab. Metode pembelajaran yang akan kita lakukan ini adalah metode pembelajaran bahasa Arab Badlan yang ada di Semarang. Ini kitabnya. Kemarin Ustadz ya ke Jawa 7 hari ya keliling di pondok pesantren yang ada di Karanganyar. Kita ngecek pondok-pondok kita di sana. Dan alhamdulillah ya mereka juga pembelajarannya mengacu kepada Badlan ini. Ada salah seorang ustadz ya, alumni Mesir yang ngajar di pondok pesantren kita. Nah, ini beliau termasuk salah satu tim Badlan ini. Ya, maka ustadz tanya-tanya seperti apa sistemnya ya, sehingga kemudian bisa segera kita mulai. Yang insya Allah nanti di bulan Agustus tanggal berapa? Andika? Tanggal 8 Agustus ya, ada Ustadz Yogi dan beberapa orang akan berangkat ke Semarang untuk belajar di sana. Yang mudah-mudahan nanti ilmu yang didapatkan dari sana bisa dipraktekkan dan bisa bersama-sama kita ajarkan kembali di BPTG ABM. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu pada pertemuan-pertemuan yang akan datang nanti insya Allah Ustadz akan ya berikan jadwalnya. Insya Allah yang jelas itu Senin, Selasa, Rabu. Nah, itu kita belajar. Mungkin nanti juga Kamis. Ya, sekitar 4 kalian lah dalam seminggu. Ya, kita akan belajar bahasa Arab ini. Waktunya dimulai jam 4 pagi. Maka pada pertemuan yang akan datang Ustadz ingin jam 4 itu antum sudah siap semuanya di sini. Ya, bukan jam 4 baru bangun. Namun jam 4 antum sudah siap membawa buku ya, dan kemudian membuat halakoh seperti ini, membuat lingkaran seperti ini. Ya, siap kemudian untuk belajar ya. Dan insya Allah nanti 4 kali seminggu saya hadir di sini. Ya, kemudian sisanya mungkin nanti akan ada antum halakoh mandiri seperti ini. Karena nanti sistemnya itu nanti menghafal ya, buku-buku yang kemudian ya kita pelajari nanti dihafal dan dipraktekkan. Jadi seperti itu ya. Jam 4 di pertemuan yang akan datang Isyam bangun ya, kepalanya ditegakkan ya, kalau ngantuk silahkan keluar berwudu. Kalau masih ngantuk juga silahkan puterin ya pabrik roti Surya itu 3 atau 4 kali ya. Pertemuan yang akan datang saat minta jam 4 antum sudah sholat tahajud semuanya ya, sudah sholat tahajud semuanya, minimal 2 rakaat 1 witir gitu. Kemudian sudah siap untuk belajar.
Baik anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu khidmat atau wiyata bakti ini bukanlah waktu untuk main-main. Bukanlah waktu untuk berleha-leha, bukan waktu untuk bebas-bebas. Maka sengaja ya Ustadz mengambil sebuah kebijakan, seluruh wiyata bakti ada di PPTQ Abdullah bin Mubarak dan tidak ada yang berkhidmat di luar. Nah, kenapa? Ya karena Ustadz ingin memaksimalkan, ingin membimbing antum di kelas wiyata bakti ini, ya mematangkan apa yang belum matang, menyempurnakan apa yang belum sempurna. Maka anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini tahun terakhir antum di PPTQ ABM, ya, maka antum harus berpikir keras. Di wiyata bakti ini harus berpikir keras, bukan kemudian malah kemudian berleha-leha, kemudian tidak memurojaah hafalan Qur'annya. Ya, justru ya di wiyata bakti ini antum harus lebih ekstra lagi. Halakoh tahfidnya tetap ikut halakoh tahfidz seperti biasa. Kemudian dijaga betul hafalan yang ada, bila perlu ditingkatkan. Saya menunggu Mas Rois sama Rozik yang akan mengambil beasiswa makroah. Ya. Mas Rozik siap komitmen untuk 3 bulan. Ujian 30 juz sekali majelis. Si Rois belum ada jawaban. Ya. Maka tidak boleh bermalas-malas. Yang lain juga kemudian harus tetap murojaah, harus tetap dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Tahun depan ini kita mau kemana? Ya, tahun depan kita mau kemana? Faiz yang insya Allah tahun depan lanjut sekolah juga harus kemudian dipersiapkan. Kias yang ingin pergi ke Mesir, yang ingin pergi ke Yaman, ini harus dipersiapkan tahun ini. Harus berputar otaknya. Dan kita tidak boleh, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyerah dengan keadaan. Ustadz bisa sampai ke Yaman itu modal tawakal ala Allah taala. Tidak punya duit ketika itu saya. Saya cuma punya cita-cita, saya harus belajar di Timur Tengah. Ya, saya harus belajar di Timur Tengah. Orang tua memberikan bekal doa saja. Ya. Namun saya adalah orang yang tidak mau kalah dengan kondisi dan keadaan. Bagaimanapun caranya saya akan cari jalan ke Timur Tengah itu. Saya tidak mau jadi orang yang kemudian kalah dengan kondisi dan keadaan. Maka ketika wiyata bakti itu saya sudah berpikir, bagaimana nih caranya ke Timur Tengah. Ya. Maka saya daftar, ya, ikut muqabalah di Jamiah Islamiyah. Pergi saya ke Jakarta ketika itu. Untuk berangkat ke Jakarta pun ada seorang ikhwah yang kemudian saya ajarin bahasa Arab datang ke pondok, ya, belikan tiket ke Jakarta harganya 175.000, ya, untuk naik travel itu. Dengan uang yang kemudian saya kumpulkan, ya, dapat mukafaah, ya, yang nilainya tidak cukup besar, ya, tapi saya kemudian kumpulkan tidak lebih dari 200.000, ya. Kemudian saya kumpulkan itu, saya gunakan untuk pergi muqabalah ke Darun Najah. Ketika itu saya belum pernah pergi ke Jawa. Ya, pernah cuman beberapa kali saja, dan sepertinya itu kayaknya pertama saya pergi ke Jawa. Ya. Maka kemudian kita pergi naik travel, ikutlah di sana daurah selama beberapa hari. Ikutlah saya muqabalah di sana.
Kemudian balik lagi, dan sebelum mengikuti muqabalahnya, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah persiapan. Saya sudah mempersiapkan diri, ya, tahfidnya untuk yang diujikan. Saya sudah mempersiapkan diri bahasa Arabnya. Saya sudah mempersiapkan diri, ya, thaqafah Islamiyahnya. Akhirnya kemudian saya balik, ya, sampai pondok, mendapatkan kabar ternyata muqabalah ini tahun depan pengumumannya. Dan ketika itu saya diminta lagi sama Ustadz untuk menambah pengabdian di pondok 1 tahun lagi. Ketika ikut muqabalah ini umur saya 21 tahun. Ya. Diminta kemudian untuk khidmat lagi. Ketika itu saya protes, saya tidak mau. Ya, masa sih suruh khidmat lagi? Ketika itu Ustadz memberontak. Ya. Sampai suatu hari Ustadz pergi, ya, dari pondok, ya, pas keluar gitu ya, ada seorang yang jualan kacamata di pinggir jalan di bawah pohon. Mampirlah Ustadz di situ, kemudian istirahat, kemudian ngobrol. Nah, ternyata ini adalah kakak kelas dulu, ya. Kemudian beliau menyampaikan sebuah pesan, sebuah nasihat. Ya akhi, kunci kesuksesan hidup itu ketika kita nurut dengan guru-guru kita. Kemudian beliau mengisahkan, ya, kalau dulu pernah diarahkan ustadznya, ya, untuk sekolah ke sini, untuk ke sini, beliau tidak mau. Mengambil jalan inisiatif sendiri, sehingga kemudian dia kuliah di suatu tempat, akhirnya gagal, keluar, ya, habis itu berpindah-pindah, dan akhirnya jualan kacamata itu. Dan beliau mengatakan, hari ini saya ingin memperbaiki hidup saya ingin kembali lagi dekat dengan para ustadz-ustadz yang ada. Saya ingin dibimbing mereka supaya mereka ridho. Ya. Dan beliau menunjukkan beberapa nama, ya, sahabat-sahabat beliau yang menjadi ustadz-ustadz senior sudah ketika ini. Si fulan, ustadz fulan, ustadz fulan, ustadz fulan. Ini mereka yang dulu nurut sama guru-gurunya. Nah, maka anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah antum pergi dari PPTQ ABM ini kecuali atas restu guru-guru kalian, kecuali atas doa guru-guru kalian. Kenapa? Seorang guru itu doanya mustajab. Ya, maka 3 orang yang kemudian kita harus berhati-hati dengan ketiga orang ini. Kenapa? Karena doa-doa mereka sangatlah mustajab bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah kedua orang tua kita. Ya, minta doa sama kedua orang tua. Apapun cita-cita antum, ingin pergi ke Sudan, ingin pergi ke Yaman, ingin pergi ke Madinah dan lain sebagainya, sampaikan kepada orang tua, sampaikan kepada bapak, sampaikan kepada ibu. Kalau bapak dan ibu sudah berdoa yang terbaik untuk antum, segala jalan-jalan yang sulit akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Tidak ada yang tidak mungkin, ya, apalagi doa seorang ibu, ya. Maka kemudian apa, kalau seorang ibu ini berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segalanya. Maka bersyukurlah ketika antum masih memiliki bapak, masih memiliki ibu, ya. Adanya ibu yang mendoakan kita itu modal yang paling besar dalam kita menjalani hidup ini. Ya. Modal paling besar itu kita punya ibu, punya bapak yang mendoakan kita. Nah, maka ketika antum masih punya bapak, masih punya ibu, jangan pernah kemudian berputus asa, jangan kemudian patah semangat, ya, minta doa sama mereka. Dan di antara kebiasaan ustadz, ya, saya kalau punya cita-cita, saya ngomong sama ibu saya. Bu, saya punya cita-cita seperti ini, tolong doakan. Ya.
Alhamdulillah semua doa-doa dari ibu saya itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Nah, maka anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita merasa minder, jangan kita merasa putus asa kalau kita masih punya ibu dan bapak yang masih bisa mendoakan kita. Kemudian orang yang kedua adalah guru-guru kita. Sebagaimana kita melihat ya, perkataan Imam Az-Zarmuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim, bagaimana guru ini memiliki asar yang sangat luar biasa. Maka ketika kita memiliki guru-guru, ya, minta doa kepada guru-guru kita. Maka Ustadz bisa sampai seperti ini bukan karena kehebatan saya, bukan. Bisa menyelesaikan S1 di Timur Tengah, bisa menyelesaikan S2, bisa melanjutkan S3. Ini bukan kemudian kepintaran saya, bukan. Yang pertama atas izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Silahkan atas ya doa orang tua dan bimbingan ya dari para guru-guru yang ada. Nah, maka anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan doa guru ini. Nah, yang ketiga yang mustajab itu doa seorang istri. Nah, ini cuman antum kan belum beristri kan ya. Ya, maka kemudian apa? Maksimalkan dua ini. Doa orang tua, ridho seorang guru. Ya. Ketika itu kemudian apa? Balik ya, kita diminta untuk mengajar di pondok lagi. Bismillah, saya mengajar lagi di pondok. Kita mengasah kemampuan. Ya. Di antara yang kita asah adalah public speaking. Saya mulai belajar di tahun kedua bagaimana mengurus santri. Ya. Maka ada murid-murid Ustadz. Ya. Ada Ustadz Andra, Ustadz Musa, ya, yang selesai sekolah di Mesir. Ada Ustadz Imron selesai di Mesir. Ya. Nah ini dulu kita membimbing mereka. Ya. Saya belajar bagaimana tuh manajemen ngurusin santri. Ya, maka kita bangunkan mereka untuk sholat tahajud, saya keliling itu. Ya, kemudian kita bimbing mereka kemudian apa untuk belajar, untuk menghafal, membuat target bagaimana nih agar kemudian sukses. Bagaimana membangun cita-cita. Ya. Sambil kemudian apa kita juga melatih mengisi pengajian ummahat dan lain sebagainya. Namun kemudian apa semangat untuk sekolah ke Timur Tengah itu tidak pernah padam. Pengumuman belum keluar ketika itu saya pergi ke pasar Tanjung Karang. Ya. Saya beli koper warna ungu, ya kemudian saya bawa pulang. Ibu saya tanya, "Le, ini kenapa kok dibawa koper ini? Apa sudah ada pengumuman?" "Belum ada pengumuman, Bu." Tapi kemudian saya menyisihkan uang ya untuk beli koper. Ya, walaupun pengumuman di Madinah belum diterima, saya beli koper itu menunjukkan optimis kita bahwasanya kita semangat belajar untuk di Timur Tengah. Hari ini saya tanya antum yang belajar, ingin belajar di Timur Tengah, apa yang sudah antum persiapkan hari ini? Ya. Yang harus kita lakukan adalah apa? Ketika kita memiliki cita-cita, kita harus berfokus. Ya. Jadikan cita-cita kita itu 5 cm di hadapan mata kita. Dan akan kita kejar terus. Akan kita usahakan terus. Dan kita tidak akan pernah berhenti sebelum kita meraih cita-cita kita itu. Ya. Ini si Faras. Ya. Ini pengen kemana cita-citanya? Hah? Kemana? Ke Jawa. Pengen sekolah di universitas apa di Jawa? Hah? Nah ini seperti inilah ya contoh orang yang nggak jelas cita-citanya ya. Nah, Ustadz nggak suka ini seperti ini ya, pingin ke Jawa, Jawanya ngapain ya, pingin ke universitas ini ya, pingin ngambil jurusan apa nggak tahu. Nah ini ada yang salah ya, ketika kemudian antum belum memiliki cita-cita itu yang jelas ya, maka ada yang salah pada diri antum. Ini yang harus kita benarkan. Sekarang saya tanya satu-satu. Si Torik cita-citanya mau kemana antum? Yang keras.
Pingin ke Madinah. Ambil jurusan apa di Madinah? Jurusan sastra Arab. Ini sastra Arab ini luar biasa. Apa yang antum persiapkan untuk menuju Madinah itu? Belajar bahasa Arab. Kemudian sambil mendobitkan 30 juz, mengambil sanad dengan Syekh Utsman. Nah, ini langkah-langkah yang kemudian jelas. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pingin di Madinah berarti apa? Antum yang harus antum pikirkan hari ini, jadikan Madinah itu 5 cm di depan mata antum kejar. Selain persiapan ini, doa dari orang tua, antum harus mempersiapkan berkas-berkas yang ada. Antum harus standby ini, ada pengumuman dari Madinah keluar, ya, maka kemudian apa? Antum daftar online. Ya, antum daftar online, harus siap-siap. Seperti itu. Nah, si Rois ini. Mana antum cita-cita is? Hah? Pengen ke Yaman. Apa yang antum persiapkan untuk ke Yaman itu? Hah? Hafalan sama bahasa Arab. Ya, maka kemudian apa? Antum harus mencari langkah-langkahnya. Ya, untuk ke Yaman hafalan bahasa Arab. Antum harus mencari langkah-langkah bagaimana bisa sampai ke sana. Ya. Bagaimana bisa sampai ke sana. Terus berdoa dan jangan putus semangat. Ustadz, saya belum ada uang. Nah, ini bukan suatu alasan. Kalau antum pinter, antum bahasa Arab, antum sudah punya sanad hafiz, antum silahkan pergi, ya, ke pondok pesantren mana misalnya, ya, ketemu sama orang kemudian apa, Pak, insya Allah mau nggak membiayain saya? Saya sudah bahasa Arab sudah oke, kemudian apa? Saya sudah punya hafalan bersanad, kan gitu ya. Ya. Kemudian apa? Nanti kalau kemudian apa? Bapak mau membiayai saya, ya saya akan bantu lembaga pendidikan Bapak. Ya. Nah, ini Mas Rois kalau antum sungguh-sungguh, ya persiapkan bahasa Arab, persiapkan kemudian apa? Al-Qur'annya dengan sungguh-sungguh. Ya. Nanti kita akan bantu carikan itu. Ya, mana lembaga-lembaga pendidikan yang kemudian apa? Ya, butuh kita bantu, kan gitu ya. Ya, terutama dengan SDM-nya. Ya, tidak boleh kemudian putus asa. Nah, ini jelas, ya. Mau berapa bulan antum mentobitkan 30 juz sekali majelis? Ketika antum bingung, berarti antum yang belum sungguh-sungguh untuk mentobitkan itu. Berapa bulan antum mau mentobitkan hafalan antum? 7 bulan. Ya. Walaupun agak santai-santai, tapi apa? Ya, antum harus sungguh-sungguh untuk mentobitkan itu. Nah. Sekarang Rozik nih. Antum pengen kemana Zik? Pengen ke Kuwait. Ngambil S1 di Kuwait sana. Apa yang antum persiapkan sebelum antum ke Kuwait itu? Hafalan Quran 30 juz mungkin. Terus bersanad. Terus bahasa Arab harus itu. Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Selama 1 tahun antum di ABM ini apa yang akan antum persiapkan? Apa yang akan antum lakukan? Hafalannya dimungkinkan. Antum ingin memungkinkan 30 juz sekali majelis dalam waktu kapan? Bulan Oktober tasmi ini. Ustadz suka nih kayak gini nih ya. Oktober tasmi ini berarti siap bertempur nih. Ya. Kalau antum tasmi 30 juz nanti langsung kita masukkan ke halakohnya Syekh Utsman itu untuk mengambil sanad. Ya. Si Faras, antum pengen ke Jawa, Jawa kemana ya? Ke Gunung Kawi sana atau kemana kan gitu. Ya. Ke Jawa itu banyak kan. Naudzubillah min dalik gitu ya. Ke Gunung Kawi itu kesyirikan ke sana ya. Nah, mau kemana? Ke Jawa ini mau kemana? Mau sekolah apa tuh? Hah? Mau sekolah bisnis di Jawa? Apa itu nama sekolahnya? Di UI, Universitas Indonesia, jurusan bisnis. Nah, apa yang antum persiapkan?
Selama khidmat di ABM ini antum mau ngapain? Ya, Hafalan? sama mau belajar bahasa Inggris. Belajar di ABM ini belum ada bahasa Inggris kan sini. Apa? Belajar bahasa Arab. Ya. Nah, untuk menjadi pebisnis itu kalau antum hafal Quran, dijaga hafalannya barokah. Ya, dan saya mendukung antum ingin belajar bisnis, saya dukung. Ustaz dukung, Ustaz doakan. Dan antum akan menjadi pebisnis internasional kalau menguasai dua bahasa. Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, maka kemudian apa? Di ABM 1 tahun ini ya, sembari antum berkhidmat, maka kemudian apa? Dobitkan hafalan antum, kuasai bahasa Arab dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main belajar bahasa Arab. Ya, nanti belajar bahasa Inggris, ya. Setelah itu antum kemudian apa? Ya, belajar sekolah bisnis itu, antum bisa menjadi pebisnis, ya, yang ranahnya internasional. Ya. Antum sambangi kawan antum yang ada di Sudan. Ya, datang ke Ahmad sana, maaf, gitu ya. Butuh apa? Antum bantu tuh dengan duit antum. Ya. Kalau ada kawan-kawan antum yang ya santri-santri ABM yang pingin belajar ke Timur Tengah, antum bisa datang. Ustaz, ada berapa santri ABM yang mau belajar ke Timur Tengah tapi belum punya uang? Saya yang bayarin semuanya. Nah, itu keren tuh. Ya. Nah, maka Ustaz doakan antum. Ya, mudah-mudahan bisa masuk ke kuliah bisnis ini. Antum menjadi pebisnis, bukan hanya pebisnis lokal, namun pebisnis internasional insyaallah. Ya. Hisam, antum apa cita-citanya, Sam? Pingin ke Madinah. Apa yang antum persiapkan ke Madinah itu, Sam? Bahasa Arab. Terus? Hah? Hafalan Quran. Hafalan Quran sekarang masih sama Syekh Utsman. Kapan antum mau ngambil sanad sama Syekh Utsman tuh? 2 bulan lagi memungkinkan lagi ujian lagi sama Syekh Utsman, gitu ya. Kemudian apa langsung pengambilan sanad hafiz dengan Syekh Utsman. Sudah betul langkah yang antum ambil. Berapa umur antum, Sam? 15 tahun kan gitu ya. Ya enggak apa-apa 15 tahun walaupun antum ini masih kekanak-kanakan tingkah laku antum ini, Sam. Ya itu. Tangannya itu sambil mainan apa itu namanya? Ya, mainan kaki kan gitu ya. Sudah itu. Ya, tapi antum harus bersungguh-sungguh. Kita arahkan terus. Ya, Sam ya. Ya. Antum sudah punya adik-adik kelas ya. Ketika kemudian antum ya membimbing, antum nyimak tahfidz berapa orang? 3 kan gitu ya. Ya, maka antum sungguh-sungguh itu. Harus jadi orang gede umur 30 tahunan di depan mereka kan ya. Ya, jangan sambil kemudian apa? Ya, mereka setoran tahfidz, antum sambil mainan kan gitu ya. Nah, langkah yang sudah antum ambil betul. Ya, kuasai ini bahasa Arabnya. Ya, kemudian apa? Ya, selesaikan sanad hafiz dengan Syekh Utsman dan siap-siap berkas harus disiapkan untuk kemudian apa mendaftar di Madinah. Gitu ya, terutama yang Madinah ini harus siap pemberkasan, ya kemudian harus antum apa? Ya ketika sudah keluar ijazah langsung daftarkan. Ijazah antum udah keluar belum, Rik? Ya, segera nanti persiapan itu. Ya. Nah, ini sudah jelas, tujuannya sudah jelas nih. Ya, karena saya nggak ingin ya anak-anak ustadz ya nggak memiliki tujuan yang jelas. Seperti Azam ini mukanya belum punya tujuan yang jelas. Coba Azam, antum mau kemana? Darul Fatah. Pengen ke Darul Fatah kan gitu ya. Kuliah ngambil jurusan apa, Sam? Kalau bahasa Arab sarjana pendidikan. Bahasa Arab sama? Kalau apa bahasa Arab atau pendidikan? Ya kalau enggak bahasa Arab pendidikan. Sambil mondok atau ngapain di DF itu? Sambil buka usaha. Oh, sambil buka usaha. Meneruskan usaha Bapak. Bantu-bantu usaha Bapak sambil kemudian apa? Ya belajar bahasa Arab gitu ya. Ngambil jurusan bahasa Arab atau pendidikan agama Islam. Apa yang antum persiapkan 1 tahun ini? Ya untuk sekolah kuliah di Darul Fatah itu. Hafalan Quran. Hafalan Quran Bahasa Arab sama belajar ngomong di depan. sama Sama belajar ngomong di depan. belajar Belajar ngomong.
Oh, belajar public speaking di depan kan katanya. Ya bagus. Nah, ini sudah jelas juga. Mat, antum mau kemana, Mat? Ke Madinah, nggak jadi ke Sudan lagi. Oh, kata Ustaz Fabit belum bisa ke Sudan. Masih banyak konflik di sana kan katanya. Ya, apa yang pingin antum persiapkan di Madinah itu? Pingin ngambil jurusan apa, Mat? Hah? Usuluddin kan katanya. Ini ketika Ustaz Fabit datang, jurusannya apa beliau? Syariah yang Usuluddin. Antum pingin Usuluddin juga kan katanya. Ya, enggak mengapa. Apa yang antum persiapkan tahun ini? Bahasa Arab sama Al-Quran sama ilmu dasar. Bahasa Arab sama Quran sama ilmu dasar. Sama ilmu dasar kan gitu ya. Oke. Kapan ijazah SMA keluar? Setahun atau 2 tahun? Lantum ini kalau sekolah di luar itu kelas berapa, Mat? SMA. Oh, kelas 2 SMA kan gitu ya. Ini berarti yang bersama kita ini pada belum lulus SMA ini, ya. Anak-anak ya merah jambu kan katanya. Nah, maka kemudian alhamdulillah. Ya. Apa ada project ini? Umurnya berapa antum, Cik? Hah? Berapa tahun? 14 tahun. Kelas berapa kalau di luar sana, Cik? Kelas 3 SMP. Ya. Saya kelas 3 SMP itu masih belum ada bayangan dulu kelas 3 SMP pingin masuk ke STM. Jurusan elektro itu cita-cita saya itu, ya. Yang kemudian akhirnya terdampar di pondok pesantren, ya. Masya Allah, antum 3 SMP sudah hafal 30 juz, ya. Sudah memiliki cita-cita pingin ke Kuwait. Nah, ini luar biasa, ya. Nah, ini Ahmad ya pingin ke Madinah. Si Patih ini pingin kemana teh? Pingin ke Madinah. Apa yang akan antum persiapkan menuju Madinah itu teh? Melancarin bahasa Arab sama hafalan Quran, ya. Nanti mau ke Semarang antum ikut, ya, belajar badlan 2 bulan, ya. Ya, maka kemudian mungkinkan, ya. Kapan ijazah keluar? 1 tahun lagi ijazah keluar, ya. Maka 1 tahun lagi begitu yang pengen ke Madinah ini, ya, persiapan nih sungguh-sungguh, ya. Dan hari ini nggak ada muqabalah, alhamdulillah. Ya, begitu ijazah keluar daftarkan. Nah, yang Madinah saya rekomendasikan untuk daftar di seluruh ya universitas-universitas yang ada di Saudi. Ya, nanti kalau ada nanti Ustadz akan pantau ini. Ya, kalau ada kabar-kabar beasiswa Timur Tengah di Taif, daftar. Ya, ada pendaftaran di Riyadh, daftar. Ada pendaftaran di Madinah, daftar. Ya. Faiz, pengen kemana Is? Ke Sukoharjo, ya, pengen belajar di Ma'at Ali. Ya, apa yang antum persiapkan Is untuk ke sana? Hafalan Quran, sama ilmu-ilmu dasar, terus bahasa Arab. Oke. Ya, si Andika pengen ke Yaman, masya Allah nih. Muka antum sudah mirip orang-orang Yaman kan gitu ya. Asal, ya, alhamdulillah. Antum sudah ada yang siap membiayai ke Yaman. Ini luar biasa sekali. Antum harus bersungguh-sungguh. Apa yang antum persiapkan untuk ke Yaman? Hafalan Quran, ilmu tajwid dasar, sama bahasa Arab. 1 tahun ini apa yang akan antum persiapkan di ABM ini? Bahasa Arab, sama inilah apa? Belajar ilmu tajwid dasar. Ya, sama belajar ilmu tajwid dasar lagi dimungkinkan kembali. Ya, bagus ini. Ini satu lagi kemana ini? Siapa nih? Si Kias ini mau kemana ya? Ya, ke WC. Ya. Nah, ini ya. Baik anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal yang paling penting bagi kita adalah kemudian apa kita mengetahui mau kemana kita setelah ini, ya. Maka Ustaz kumpulkan antum kembali, ya. Apapun cita-cita dan tujuan kita, 1, persiapkan betul, dobitkan hafalan Qur'annya. Kemudian yang kedua, persiapkan bahasa Arab dengan baik, ya. Nah, insya Allah kita ini akan belajar, ya,
Ya, ini dari bahasa Arab dasar ini. Ini percakapan bahasa Arab. Ya, ini insya Allah kita akan belajar kitab ini. Waktunya jam 4 sampai waktu subuh. Ya. Syarat untuk mengikuti ini antum sholat tahajud dulu, kemudian kita belajar. Jam 4 sudah standby di sini. Ya, kita akan belajar yang bahasa Arab ini. Ya. Kemudian kita mungkinkan satu kitab ini. Ya, dan ini waktu berkhidmat ini bukan untuk waktu santai-santai, tapi untuk diputar otaknya, ya diputar otaknya, dibuat targetnya, kita jalani dengan sungguh-sungguh. Ya, insya Allah Ustadz senantiasa mendoakan antum dimudahkan yang pingin ke Madinah, dimudahkan yang pingin belajar ke Jawa, dimudahkan yang pingin belajar ke Yaman, kan gitu ya. Yang pingin si Umar pingin kemana ini? Belum ini? Hah? Pingin ke Brunei Darussalam, kan gitu ya. Ya, harus dipersiapkan bahasa Arabnya, si Kias pingin ke Mesir, ya. Maka ini generasi pertama, generasi kedua antum, ya. Yang kemudian harus bersungguh-sungguh. Ya, harus bersungguh-sungguh, semangat. Insya Allah Allah akan mudahkan. Taib, demikian ya, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan di muqaddimah pembelajaran bahasa Arab ini, ya. Dan kita sepakat insya Allah kita mulai jam berapa? Jam 4. Ya, ketika Ustadz kesini jam 4 antum sudah buat halakoh seperti ini dan sudah sholat tahajud, ya. Ini tahun akhir berkhidmat, berikan contoh terbaik untuk adik-adik kelas, kemudian tambah semangat, ya, kemudian tambah berpikir. Mudah-mudahan Allah akan mudahkan urusan kita semuanya. Kita tutup majelis kita dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.